Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan saya Ratri Cheri Munedar dari kelas TKI 002 pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 melaksanakan ujian kinerja di SMKN Negeri 1 Borno, dan berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Boleh ke Pak Kelas berdoa. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, sudah dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ada yang mana yang masuk? Rahmat. Rahmat. Alvin. Alvin sama Rahmat. Alvin. Novel Eka ya? Sama Novel Hussein. Novel sakit. Sakit. Sudah berapa hari nggak masuk? Kemarin masuk sebelumnya ya? Hari ini berarti. Ya, kita doakan bareng-bareng semoga cepat sembuh teman-temannya yang sakit. Kita dia nggak masuk, saya cek di e-learning. Jadi sekarang kita cek di e-learning juga untuk absennya. Silakan diisi di e-learning untuk absen. Sudah kan hadirnya? Next, sebelum kita mulai kita harus motivasi dulu biar semangat belajar kita ya. Motivasi hari ini adalah, pernah dengar nggak? Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka dia akan sampai pada tujuannya. Maksudnya apa? Ketika kita punya target, ya, kalian semua kan pasti punya target kesuksesan apa masing-masing orang kan beda. Ada yang targetnya cukup dengan setelah SMK saya mau kerja. Ada juga yang targetnya setelah SMK saya mau lanjut baru saya mau kerja. Ada juga setelah SMK mau berwirausaha. Jadi masing-masing orang itu punya kesuksesan sendiri-sendiri. Gak bisa sama kesuksesannya yang lain sama yang lain. Tapi ketika nanti kalian berjalan pada tujuan untuk mencapai kesuksesan itu secara istiqomah ya, pasti akan nyampe pada tujuannya. Ya, seperti yang ini video di sini. Nah, ternyata kan tujuannya apa sih? Bisa mulus dalam perjalanannya ya kan? Untuk yang pertama, dia nggak berhasil. Kedua nggak berhasil. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh dalam ilmu, nanti insya Allah dia akan sampai ke ilmu tersebut. Dan ilmu yang bagus itu nggak hanya ilmu yang kita miliki sendiri, yang bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu ilmu yang ilmu yang kita tuju, bermanfaat bukan untuk sendiri tapi untuk orang lain. Gitu ya. Next kita ice breaking. Ice breakingnya di mana? Mau game, mau tebak-tebakan, atau mau dance? Dance. Oke, games. Silakan berdiri. Gamesnya ini bukan games ya. Kalau games nanti ada menang kalah, kalian kalau yang kalah dihukum. Oh my god. Jadi gamesnya itu gini aja, melatih konsentrasi kita. Ini kan masih pagi ya, pasti kalian masih ngantuk-ngantuk. Nah, gamesnya melatih konsentrasi. Kalau misalnya saya bilang gajah itu besar apa kecil sih? Besar. Kalau besar kan biasanya kayak gini ya. Ya. Itu dibalik. Gajah besar. Saya gini. Tapi kalau semut itu kecil kan? Jadi kecil. Gajah besar, kecil. Kalau ular apa? Panjang ya. Panjang kan kecilnya gini ya. Tapi itu gini panjang sih. Terus kalau ceci tepuk tangan dulu nih. Apa ya? Kalau saya bilang gajah semut kecil. Konsentrasi. Semut kecil. Semut kecil. Gajah kecil. Pendek. Ular kecil.
Nafas. Tepuk. Terus pakai tepuk. Terus yang kedua. Nafas. Ya, mulai ya. Kita mulai dari Wilda tuh. 1. Wilda 1. 2. Siapa yang mau jawab tentang kelebihan DHCP server ya? Silakan. 1. Menggunakan transfer data kepada PC klien atau PC server. DHCP menyediakan alamat IP secara dinamis. 2. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien lain. 3. Mencegah terjadinya IP Ya, karena kalau DHCP sudah dapat IP masing-masing, nah itu nanti IP-nya pasti beda-beda dan itu yang membuat kelebihannya tidak terjadi konflik atau tidak terjadi collision atau tabrakan. Ya. Next untuk kekurangan DHCP server, siapa yang masih ingat kemarin? Oke, Rista, silakan Rista. Kekurangan DHCP server yang pertama, proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server. Sehingga ketika server mati, otomatis semua komputer klien yang ikut terhubung akan ikut terputus atau disconnect. Yang masih ingat tentang tahapan kerjanya? Yang ada 4 kalau saya kan? Kemarin tahapan kerjanya. Saya, Bu. Oke, silakan. Tahapan cara kerja DHCP server ada 4. Yang pertama IP last request, yang keempat IP last acknowledge. Next kita ke abstraksi di sini adalah kemampuan kalian dalam apa ya? Tentang mensubstitusikan atau menyesuaikan dan menggabungkan antara apa yang sudah Allah kasihkan ke kita dengan ilmu ini jaringan. Jadi kita bersyukur sekali sebagai makhluk Allah ya, manusia, kita diberikan selain diberikan pemikiran tapi juga rasa. Jadi dari pemikiran tersebut kita bisa membangun sebuah jaringan. Lewat pemikiran itu kita bisa mencari ilmu, ya kan, menemukan sesuatu hal yang nanti akan menjadi ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat. Seperti aktivitas server ini. Nah setelah itu, ketika ilmu itu sudah dapat kita dapatkan, kita berpikir, menganalisis, dan mendapatkan ilmu yang sudah kita dapatkan, maka ilmu tersebut akan kita sebarkan, kita diskusikan, atau mungkin kita kolaborasikan dengan teman-teman kita sehingga membentuk sebuah jaringan, ya kan? Karena jaringan itu nggak bisa kalau misalnya berdiri sendiri, harus ada yang lain, tim-timnya. Nah itu yang membuat kita nggak bisa sendiri, kita adalah makhluk sosial, jadi semuanya bisa tergabung jadi satu tujuan sehingga jaringan itu bisa berdiri, jaringan itu bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Next, untuk kompetensi dasar dan indikator, kami mirip sih sebenarnya dengan yang DHCP server, bedanya ini FTP server. Kalau kemarin tentang evaluasi dan mengkonfigurasi DHCP, sekarang konfigurasi FTP. Jadi pertama untuk kompetensi dasarnya yang atas ini adalah pengetahuan, yang kompetensi 4 itu adalah keterampilan. Kalau yang pengetahuan berarti kita bisa menganalisis targetnya, selain bisa menganalisis juga bisa mengevaluasi FTP server. Kalau yang keterampilan berarti bisa untuk mengkonfigurasi, membangun sebuah FTP server dan juga mengkonfigurasi. Jadi ada 2 kemampuan yang harus kita mampu di sini, kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi intinya di sini sudah ada, kemarin juga sudah ada di elemen. Jadi kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi inti keterampilan. Next untuk yang tujuan pembelajaran, 1, 2 ini tujuan pembelajaran di pengetahuan ya. Jadi mampu menganalisis dan mampu mengevaluasi aktivitas server.
yang ketiga dan keempat ini adalah kemampuan keterampilan. Jadi mampu untuk membangun FTP server dan melakukan konfigurasi. Selain itu, nggak hanya membangun dan melakukan konfigurasi, tapi juga mempresentasikan dari apa yang sudah kalian konfigurasi tadi ke teman-temannya. Jadi saling koleksi, ya, sama teman-temannya. Nanti ada diskusinya juga dari situ, nanti bisa saling koleksi bagaimana membangun FTP server yang baik seperti apa. Tentang cara pengerjaan LKPD, di sini LKPD-nya berarti sediakan. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD-nya kelompok ya. Nah, seperti ini LKPD-nya. Masing-masing kelompok dapat LKPD. Jadi satu kelompok jadi 4 siswa dikerjakan. Jadi apa sih? Nanti di antara kelompok di antara anggota dalam satu kelompok sering diskusi bagaimana menyelesaikan praktikum ya, keterampilan yang harus dipenuhi. Jadi nanti di sini juga ada yang harus diisi untuk pembahasan diskusinya di LKPD, yaitu nanti setelah ada pembelajaran. Oke? Next, strategi pembelajar. Nah, untuk strategi belajar modelnya pakai problem based learning. Dimana nanti problem based learning itu menyelesaikan sebuah problem. Problem itu apa sih? Masalah. Jadi ada sebuah masalah yang harus kalian selesaikan secara kelompok. Ya. Ini yang namanya problem based learning. Kemudian untuk pendekatannya pakai pendekatan scientific. Nanti ada mengamati, ya, mengamati kayak ini kalian mengamati kan. Kemudian ada menanya, tanya jawab, terus mengumpulkan informasi, mempraktikkan dan mengkomunikasikan. Jadi hanya mempraktikkan aja tapi mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Next, untuk metodenya pakai ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek dan presentasi. Kemudian untuk menguraikan untuk evaluasinya ada evaluasi sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan nanti ada pretest sama prosesnya. Kalau yang minggu lalu pretest sama prosesnya pakai e-learning. Nanti akan lebih seru lagi pakai quizzes. Jadi semacam game gitu ya. Udah pernah coba quizzes belum? Ya. Masa? Di pelajaran apa? Di coba-coba itu kan banyak ya contoh-contoh quizesnya. Iya. Next, kita ke materi pokok sekarang. Untuk materi pokok ini ada konsep, ada cara kerja sama, instalasi dan konfigurasi. Itu untuk materi pokoknya. Kemudian referensi belajar seperti yang sudah kalian pegang, yang bikin di perpus itu. Ini semua punya kan ya? Iya. Referensi belajar untuk modulnya ada 2. Jadi administrasi jaringan sama ada 2 sama referensi belajar dari internet itu sudah bisa dipakai. Jadi itu dari Google. Kalau yang saya tampilkan di sini adalah dari YouTube tentang konsep sama tentang praktikumnya. Bisa dilihat. Ya, sekarang kita tes ya. Silakan kalian HP-nya dilihat lagi. Saya kirimkan linknya. Udah pasti semua ya. Kita mulai ya. Siap? Ya, mulai. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk konsepnya ini adalah pengetahuan, sedangkan untuk instalasi konfigurasi itu adalah untuk yang praktikum. Ya. Nah, next untuk yang manfaat FTP server. Manfaat FTP server, kepanjangan FTP server itu apa sih? File Transfer Protocol, ya kan? Jadi dia berhubungan dengan file transfer. File transfer berarti apa? Pengiriman file. Jadi nanti filenya itu bisa dikirim dan bisa diterima, atau bisa di-download, atau bisa di-upload. Berarti untuk aplikasinya kira-kira apa yang sering kita jumpai atau sering kita gunakan untuk FTP server? Google Drive. Google Drive ya. Jadi nyimpan file di Google Drive biasanya kan gitu kalian ya kan. Selain nyimpan juga bisa download
ketika dapat link ya, dapat link dari temennya atau apa dari YouTube dan nanti bisa kalian download, kalian simpan. Nah, kayak gitu untuk aplikasinya untuk implementasi dari File Explorer. Next, menyediakan transfer data yang variabel dan efisien. Berikutnya tentang fungsi FTP. Nah, fungsi FTP itu bisa membagi data, kemudian menyediakan remote komputer, mirip sih sebenarnya sama manfaatnya. Ya, kemudian menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Itu keunggulan dan kekurangan dari FTP server. Jadi selain punya manfaat, ternyata dia juga punya kekurangan. Yang sudah boleh dijelaskan tadi tentang manfaat dan fungsi itu termasuk pada keunggulan. Nah, selain pada keunggulan, dia juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Nah, kalau kita bisa bertransfer data ya antara server dan client kayak gitu, loss lah intinya ya. Loss itu apa ya? Bebas gitu kan. Bisa jadi file yang terkirim kalau misalnya tidak dienkripsi itu ngaruh ke keamanannya ya. Jadi keamanannya saling berbentrokan atau kalau misalnya keamanannya tuh nggak aman, terganggu misalnya, itu nanti akan menambah tugas dari administrator sistemnya akan kerepotan mengenai resiko yang mereka hadapi ya. Jadi kita cek dulu kekurangan dan kelebihannya. Masing-masing ada kekurangan. Kelebihannya bisa mudah transfer data, tapi kekurangannya yaitu ada di keamanannya. Jadi memang benar-benar apakah memang semuanya nggak aman, Bu? Loh, kita nggak bisa menjudge itu nggak aman 100% karena kita juga bisa cara mengatasinya gimana, mengatasi kekurangan seperti itu. Bisa diatasi dong. Caranya bisa dengan memberikan username dan password. Ya, kita mulai lanjut ke sini. Jadi jika terjadi error, sudah mulai? Ya, jadi kalau terjadi error, nanti kalian cek di source list-nya. Yang CD-ROM kita aktifkan, tapi yang ini yang selain CD-ROM itu pun berarti kita ke internet. Itu di nonaktifkan karena kita installnya pakai DVD itu ya. Next, ini kalau terjadi error, di sini ada yang terjadi error nggak? Tidak ada. Oke, berarti lancar semua untuk yang offline ya. Iya. Sama yang online nya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana? Jadi itu kan menginstal Epic Server dengan cara offline. Terus saya punya di YouTube dengan cara online. Terus apa perbedaannya? Perbedaan instalasinya online sama offline ya, Epic Server. Nah, perbedaannya tadi sudah dijelaskan singkat sama berarti ya. Jadi kalau yang online itu kan terhubung dengan internet. Perbedaan pertama itu ada di setting networking yang ada di VirtualBox. Itu kan ada adapter satu, adapter dua kan yang di setting networking. Kalau misalnya kalian instalasinya online, berarti di adapter satu itu di setting apa? Di setting 6. Kalau yang di adapter dua di setting itu kalau kalian instalasi FTP servernya online. Perintahnya gimana kalau online? Pakai apt-get install. Nah, kalau misalnya offline, kalau misalnya kalian tidak terhubung di internet ya, berarti kan instalasinya via offline. Kalau via offline berarti dilihat di setting networking juga. Jadi nggak perlu pakai NAT. Jadi pakai yang host only saja gitu ya. Jadi NAT-nya nggak apa-apa karena instalasinya via CD-ROM. Jadi proses instalasinya berarti apa? Bukan apt-get install lagi, tapi CD-ROM ya, apt CD-ROM tuh. Jadi menambahkan CD-ROM itu beda. Ceritanya. Oke, sip, terima kasih. Next, kalau nggak ada pertanyaan kita ke diskusi KPD, kegiatan diskusi ya. Saya bagikan KPD-nya. Jadi kalian juga jadi 4 kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompoknya dari DHCP Server ya. Nah, sekarang kalian bisa bergabung sama kelompoknya masing-masing. Namanya mana? Habis itu saya bagikan KPD-nya. Nah, maka dari itu kalian di sini tugasnya adalah membuat sebuah folder di mana folder itu bisa dilihat dan dibuka. Jadi bisa di read and write. Itu tugasnya. Di mana kalian foldernya itu di komputer fisik yang sudah ada VirtualBox-nya. Jadi dihubungkan antara VirtualBox sama
laptop atau di PC. Berarti pakai apa untuk setting networknya? Host only. Itu ya, bisa dipahami untuk yang tugas apa PPT diskusi, kelompok? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing, silakan didiskusikan. Nanti selesai ada presentasi ya. Siapa yang maju presentasi silakan ke depan nanti ya. Silakan dikerjakan. Oh ya, untuk yang halaman 6. Halaman 6 ini ada pertanyaan yang harus dijawab didiskusikan di sisi. Jadi nanti kan di dalam folder itu ada file, bisa diisikan ke file. Ditambahkan di dalamnya file. Jadi make div terus tambahkan file. File aja, notepad. Oke, sudah ada yang berhasil? Siapa yang berhasil boleh presentasi ya, langsung presentasi. Yang sudah berhasil langsung presentasi. Kelompok siapa? Weh, kelompoknya Satya mau maju. Silakan kelompok nomor 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menambah folder di FTP server. 2, jadi di enforce 8. Ini saya tambahkan allow hotgroup enforce 8. Setelah itu kita ke control panel untuk menyambungkan IP dari virtual ke fisik. Untuk IP-nya saya memakai 192.168.18.3. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ketikkan FTP titik 2/2 kali, masukkan IP DB-nya 192.168 18.1, lalu enter. IP yang dimasuk di setting di network tadi ya, di routing. Folder 1 sudah ada di komputer fisik, maka praktek di kelompok kami sudah selesai dan berhasil. Pembuatan folder di komputer fisik, tetapi pakai virtualbox di komputer yang sama. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup presentasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara install FTP server dan membuat file di FTP server menggunakan Debian 10. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Okta dan Sani. Virtualbox. Kemudian kita atur jaringannya, gunakan jaringan host only. Karena kita akan menginstal secara offline, maka kita menggunakan jaringan host only. Oke. Kemudian lanjut saja start. Setelah itu login menggunakan perintah root. /network/interface.
itu file. File. Sebenarnya itu untuk file ya. Jadi untuk kelompok ini selain membuat sebuah folder juga menambahkan file. Jadi di dalam sebuah foldernya itu ditambahkan file. Tadi ada file kata, itu adalah tambahan dari yang ada di dalam foldernya sendiri. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan boleh silakan dulu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah kelas ya. Saya lanjutkan ke post test ya. Lanjutkan ke post. Tadi kan sudah mengerjakan pretest ya, pretest. Sekarang post test. Jadi kan kita sudah belajar masalah activity server kan, dari konsep, kelebihan, kekurangan, cara kerja sampai ke praktikum hingga akhirnya ada sebuah permasalahan kalian sudah mengerjakannya dan sudah mengimplementasikannya. Nah, sekarang lanjut kita ke post test dan targetnya adalah nilai posisi kalian lebih baik dari pretest yang lalu. Oke, saya bukakan dulu linknya. Waktunya berapa menit kira-kira? Sebelum bisa? 15 menit. Boleh? Sama kok, sama soalnya sama yang tadi. Ya, saya mulai dulu. Ya. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita mulai. Pergi jadi terusan. Sudah semua? Sudah? Oke. Novia sama Reviana. Oke, kita kasih close. Selesai ya. Dari sini nilainya banyak sekali yang benar. Jadi tadi nilainya banyak yang 1000 gitu kan ya. Lanjut kita ke penilaian sikap. Jadi di penilaian sikap di sini tadi berarti sudah mengobservasi kalian ketika kalian diskusi, ketika kalian mengerjakan praktikum, ya hanya jawab. Jadi untuk kalian nilai penilaian sikapnya adalah masuk ke kriteria excellent. Lanjut ke penilaian pengetahuan. Untuk pengetahuan antara pretest dan post test mengalami kenaikan ya. Jadi ada peningkatan 42%. Untuk penampilannya juga excellent. Oke, alhamdulillah kita sudah melewati semuanya. Sekarang ke kesimpulan. Jadi ada 3 poin di sini yang bisa kita simpulkan tentang kelebihan dan kekurangan activity server dan cara kerja dari activity server. Nah, untuk kelebihan activity server siapa tadi yang memahami, yang mau mengutarakan menjelaskan tentang kelebihan activity server? Oke, Kak Yudi, silakan Yudi. Kelebihan activity server yang pertama dapat melakukan pengiriman file dengan mudah dan aman. Yang kedua dapat melakukan backup dan restore data website dengan mudah. Yang ketiga dapat melakukan remote control secara tidak langsung dan eksplisit. Yang keempat dapat mentransfer data secara efisien dan reliable. Sip. Jadi itu ya kemudahan yang sudah ada di activity server yang bisa dijelaskan tentang activity server. Terima kasih Yudi. Untuk kekurangannya siapa yang mau jawab kekurangan dari activity server? Oke, silakan Siska. Kekurangan activity server yaitu
informasi dan transfer data. Ya itu, jadi kekurangan FTP server ini apa? Dari segi keamanan ya. Jadi dari segi keamanan, kalau keamanannya terganggu, otomatis kekurangan lainnya ada di administrator sistemnya ya. Pasti repot nanti administrator sistemnya. Tapi dari kekurangan yang ada ini pasti ada solusinya. Yaitu apa tadi solusinya? Bisa diberikan keamanan dengan memberikan username dan password untuk bisa masuk dan mengakses file tersebut. Nah, berikutnya adalah tahapan cara kerja FTP server. Siapa yang masih ingat tadi? Yang bisa menjelaskan ulang? Saya Siapa? Oke. Ya, Oke ya. FTP client akan melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Kemudian setelah terhubung, FTP client dapat melakukan pertukaran data seperti mengupload atau mendownload data. Jadi intinya untuk tahapan cara kerjanya, yang pertama ada koneksi ya. Jadi memberi permintaan koneksi dari klien, habis itu bisa terhubung antara klien dan server. Kalau sudah terhubung antara klien dan server, bisa melakukan transformasi file atau bisa melakukan pengiriman dan pengupload atau download file yang sudah disediakan tadi ya. Itu untuk kesimpulan pelajaran hari ini. Next, kita ke refleksi sekarang. Nah, tentunya ada pengetahuan yang bertambah nggak dari kalian setelah mempelajari ini semua? Adakah pengetahuan yang bertambah dengan? Ada ya, yaitu tentang pengetahuan yang sebelumnya nggak tahu tentang FTP server, tahu tentang FTP server. Nah, ada yang mau menyampaikan nggak kira-kira apa aja yang sudah dikuasai dan belum dikuasai gitu? Siapa ya? Siapa Wahyu? Saya dapat menguasai penginstalan FTP server dan mengkonfigurasi FTP server dan mengetahui banyak fungsi FTP server yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang belum saya kuasai remote servernya. Remote server. Yang belum. Iya. Jadi kalau sudah kita upload ya, sama sudah download. Ya, itu tadi kan sudah disampaikan sama Wahyu ya. Jadi setelah mempelajari FTP server, kira-kira yang ingin dikepoin lagi ya istilahnya, yang ingin dikepoin lagi tentang remote server. Bagaimana setelah tahu dan bisa upload dan download, gimana kalau kita bisa remote, artinya bisa masuk dikasihkan akses dari servernya tentang file tersebut. Jadi bisa menambahkan file dari komputer lain misalnya, dari dari laptop lain. Tapi laptopnya itu yang dikendalikan bukan laptop yang dipegang seperti itu server ya. Oke. Rencana tindak lanjut sekarang. Jadi untuk rencana tindak lanjut ada 3. Ada pengayaan, ada standar dan remedial. Standar sudah tahu semua ya, standar kita 75 nilai KKM-nya. Nah, kalau sudah sesuai dengan standar, berarti sudah nggak perlu remedi, tapi perlu diperlukan pengayaan biar apa? Biar lebih kuat lagi pemahaman kalian dan lebih mantap lagi. Jadi kalian lebih istilah Jawanya itu ngontok gitu loh. Ya, jadi lebih paham, dikuatkan lagi lewat pengayaan. Itu yang sudah sesuai dengan standar KKM. Tapi kalau yang belum memenuhi KKM, berarti ada apa? Ada remedial. Jadi diulang lagi evaluasinya sehingga nyampe ke standar. Jadi kalian sudah dikatakan mampu dan tuntas kalau sudah memenuhi standar atau KKM 75 nilai tadi. Untuk pelajaran berikutnya ada latihan tugas. Latihan tugas itu sudah ada di modul. Kalian buka di sini ada di halaman ini ya 141. Jadi di situ ada uji pengetahuan, di situ kalian kerjakan di situ latihan tugasnya. Kemudian next pelajaran berikutnya adalah seperti yang tadi yang pengen dipelajari sama Wahyu apa? Tentang remote server. Oke, thank you. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ya, untuk mengakhiri kita berdoa bareng ya. Kita berdoa bareng. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat. Jadi ada manfaat yang bisa diambil dan nanti bisa berguna juga. Enggak hanya buat kalian, tapi juga buat sekitar kalian. Jangan lupa yang sudah paham, yang sudah lebih ilmunya bagi-bagi ke temennya.
Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Udah dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah ya. Nanti setelah ini kalian pelajari lagi untuk modulnya, untuk pembelajaran berikutnya. Jadi ketika kita nanti menuju ke